Oke bang, lanjut. Coba tadi yang soal itu bang apa? Yang soal akad Ya itu dia. udah beres tuh. Udah, Yang oke. penting udah sampai situ aja, udah kelar kok. Oke bang. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya nih bang. Nah misalnya nih kita dihadapin satu pilihan nih ya. Kita misalnya sebagai orang tua yang baru buat anak kita gitu bang. Kita lagi ngalamin bahtera rumah tangga yang benar-benar diguncang gitu bang. Jadi misalnya kita mau mengambil satu keputusan, misal mau melakukan perceraian ya bang. Nah itu kan pasti kan kita ngambil pertimbangan antara iya dan tidak bang. Di sisi lain kita udah punya anak bang. Tapi kalau misalnya kita belum punya anak, kata teman gue, atau kata lu kalau nggak salah itu ya bang, aman tuh, masih aman. Kalau itu gimana tuh bang? Lu menjalankan rumah tangga dan lu juga belum punya anak, masih ada selisih yang menurut lu ketidakcocokan, ya udah nggak ada masalah. Tapi ketika lu punya anak, kalau punya anak dengan kondisi punya anak aja bedanya gitu, punya anak dan nggak punya anak, kalau bisa jangan bang, karena mungkin di sisi lain mental anak bisa terganggu ya bang. Jelas. Iya, karena kan di sisi lain orang tuanya nanti yang sedih mah gini, misal nih pembagian rapot ya kan, yang satu orang tua teman-temannya datang semua, kedua orang tuanya, yang satu ini mah malah nggak datang bang. Jadi kalau kata gue lebih tepatnya bukan pas saat seperti itu ya. Karena kalau itu kan cuma mental sedihnya doang yang repot ketika udah dewasa, entah dia dewasa itu bukan arti kata pemikirannya dewasa ya, tapi umurnya yang dewasa, udah menjenjang pendidikan SMK tuh udah mulai dewasa. Itu mereka bakal kalau untuk laki-laki pasti bakal main fisik lebih banyak gitu. Ketika dia laki-lakinya tinggal sama ayahnya, dia bakal main fisik. Tapi ketika sama ibunya, omongan kasar. Percaya nggak percaya itu bakal terjadi. Tapi dengan alasan kesalahan kesalahan kita gitu bang. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu ya? Gue bilang tadi, gue adalah orang yang broken home. Dan gue merasakan itu. Tapi gini bang, saudara gue bang, dia kan memang orangnya introvert bang. Jadi memang keluarganya juga broken home bang. Iya. Jadi dia lebih ke memendam perasaan karena ya dia mungkin tidak bisa meluapkan emosinya gitu bang. Tapi gue sempat lihat dari postingan dia, sependiamnya orang pendiam, pada saat dia udah mengeluarkan emosinya, dia malah semakin menjadi-jadi bang. Artinya mungkin makin meledak lah gitu emosinya. Kalau udah ini mungkin gimana lah. Itu iya bang. Benar. Cuman apa ya orang, sebenarnya nggak ada sih emosi yang bisa meledak. Tergantung dari orang ya. Jadi tergantung dari orangnya tuh, posisi orangnya tuh seperti apa dulu. Kalau orang introvert, dia banyak masalah kan? Ya, mungkin banyak masalah sih. Kalau banyak masalah kemungkinan bisa meledak kapan aja. Tapi kalau walaupun dia introvert, terus dia nggak terlalu banyak masalah, cuman yang dipermasalahkan cuman masalah orang tua doang, sampai kapanpun nggak bakal. Gitu. Mau orang ledekin kayak gimana, sampai kapanpun nggak bakal meledak. Contoh, ya maaf, gue bukannya sombong atau gimana. Iya. Gue sampai detik ini tidak pernah menyalahkan orang tua gue. Gitu. Orang tua gue bercerai karena apa, itu gue tahu.
Walaupun tadinya gue belum tahu sekalipun, gue tidak pernah menyalahkan mereka. Gitu. Iya. Seharusnya kita ngambil sikapnya begitu. Iya. Tapi di luar sana itu kebanyakan begitu bang, yang lu bilang tadi, menyalahkan dengan alibi begini. Karena mereka tidak. Mungkin kurang kasih sayang kali bang ya. Gimana? Kalau kurang kasih sayang, setiap orang tua pasti ngasih kasih sayang dalam bentuk yang macam-macam. Ada yang ngasih kasih sayangnya berupa fulus, gitu loh. Nah, tapi bang ada sebagian orang tua mungkin yang pilih kasih bang. Di sisi lain misal nih, si orang tua bapak khususnya lebih sayang ke anak perempuannya ya kan. Gini. Kalau untuk pilih kasih, itu gimana? Gue 2 bersaudara. Iya. Ya walaupun kadang masih gue berpikir, sampai detik ini gue masih berpikir ada pilih kasih lah gitu kan, tapi setidaknya setelah gue berpikir kayak gitu, gue ada pikiran kayak gini, sebenarnya gue bukan dipilih kasih gitu loh, bukan pilih kasih sayangnya, bukan, tapi ketika lu sama adik lu, iya. Lu misalnya dikasih korek nih sama nyokap lu, korek gas, iya, tapi adik lu dikasihnya korek kayu, bukan berarti orang tua lu lebih kasih sayang sama lu yang lebih dibanding adek lu, bukan, karena harga korek gas lebih mahal dibanding harga korek kayu gitu kan, ada fungsinya sama aja, bukan karena itu, tapi pemikiran orang tua itu lebih tepatnya ketika lu dikasih korek gas, lu udah bisa pakai, lu udah paham gitu, tapi adek lu dikasih korek gas belum paham. Soalnya mungkin bahasa sederhananya gini lah, misal orang tua pada saat kita masih SD jajan 2.000, yang SMP jajan naik lagi jadi goceng, SMA naik lagi 10.000, kuliah naik lagi mungkin jadi 100.000 gitu, mungkin ya bahasa sederhananya bang. Iya, sesuai kebutuhan apa yang ada gitu. Ketika kebutuhan lo tercukupi, ya dia ngasihnya segitu. Nggak mau ngasih lebih, karena kalau ngasih lebih buat apa? Iya benar bang. Apalagi ya kenapa kondisi keuangan ekonomi keluarga kayak gimana? Lo anak sultan pun masih tahan, iya dong. Iya bang. Anak sultan jangan dibilang enak, anak sultan memang dia bisa beli apa aja, tapi yakin gak dia bisa makan sepiring semeja sama orang tua setiap waktu makan? Belum tentu bang. Belum tentu. Kebanyakan sultan yang anaknya ya bang, jangan mainnya sama teman-teman mereka, dibandingkan dengan orang tua. Padahal bukan sama teman-teman lebih tepatnya. Kalau anak sultan tuh lebih banyak sama maaf kayak pembantu gitu, babysitter gitu. Mereka lebih banyak seperti itu. Kenapa? Karena jadwal mereka bermain keluar itu tidak ada. Orang kaya lebih memikirkan pendidikan dibanding permainan anak-anak. Ketika anak lu mau main, itu digantikan dengan mainan yang dia beli, yang dia sanggup beli. Anak lu keluar mau main, misalnya mau main apa, kamu keluar itu mau main mobil-mobilan, mam gini-gini, dibeliin mobil-mobilannya. Kapan lu main sama orang? Oh iya, ngerti. Apalagi di zaman sekarang, pandemi. Pemikiran orang tua pasti, janganlah, ntar anakku kena virus. Padahal belum tentu memang sebenarnya kalau dia keluar kena virus. Iya. Gitu. Kayak gitu, contohnya kayak gitu. Jadi lebih tepatnya, apapun orang tua kasih, itu berarti sesuai dengan kebutuhan lu. Oke. Paham. Oke, sekarang kita langsung ke sesi ini bang, apa cara meyakinkan ke ini bang, calon mertua gitu, langkah demi langkahnya gitu bang, pada saat kita berbicara dan meyakinkan ke orang tua gitu. Walaupun kita mungkin ekonominya kurang membaik lah gitu, dari segi finansial, pendidikan, ataupun status kita gitu bang, yang belum mumpuni gitu bang, bagaimana niat baik kita untuk menghalalkan si doi bang itu bisa
terlaksana dengan baik bang? Dari cara meyakinkan lu waktu pas ke calon mertua lu gimana bang? Coba ceritakan. Kalau gue pribadi tuh gue ngomong apa adanya. Iya. Gue nggak mau ninggiin, nggak mau ibaratnya ngerendahin juga ya. Siapa sih yang mau ngerendahin diri gitu kan? Nggak ada dong. Tapi yang jelas gue nggak mau ninggiin. Gue tetap dengan keadaan gue. Ketika gue datang, gue tanya bahasa gue, Pak, saya ada rencana untuk menikahi anak bapak. Insya Allah, kalau atas izin Allah, Allah tidak ada rencana lain, saya akan menikahkan anak bapak. Tapi dengan status saya yang sekarang masih gojek, yang tidak memegang uang sepeser pun untuk sekarang, gitu. Kalau bapak berkenan, kita tentuin tanggalnya, waktunya kapan untuk diskusi keluarga bareng keluarga. Alhamdulillah, mertua gua nggak pakai embel-embel. Tapi untuk meyakinkan kan pasti kan mungkin harus ada dalam bentuk mungkin pulus bang. Waktu awal-awal gitu kan gua ya itu dia gua bilang dari awal tadi, pacaran sama bini gua nggak keluar duit. Bukan berarti gua pelit, bukan. Siapa bilang gua pelit? Kalau gua pelit gua minta uang bensin coy, jalan pakai bensin. Iya benar-benar. Lu ingat waktu mati lampu se-Jabodetabek tuh? Ingat gak lo? Hampir seharian tuh. Nggak tahu gak? Nggak tahu ya. Tuh, semua orang yang tinggal di Jabodetabek tuh tahu. Mati lampu se-Jabodetabek, tidak ada sinyal. Lampu merah mati. Lu mau kemana aja macet. Dan itu gua posisinya mau jalan sama bini gua. Mau ke kondangan sekaligus gue mau makan berdua juga kan, mau jalan-jalan apa sebagainya. Itu udah janji dan gue nggak bisa batalin janji dong. Iya. Laki-laki dipegang janjinya coy. Iya. Bukan kata-katanya ya bang. Tapi lebih ke pembuktian ya. Iya. Oke lanjut bang. Jadi pas itu gue jujur kalau gue mau main hitung-hitungan, gue rugi bensin, rugi capek. Kalau status gue masih waktu itu lagi ngegojek, wah gue minta bayaran mahal. Iya, tapi karena mungkin lu cinta dan tulus sama dia kan. Ya. Tapi itu waktu pas lu udah nikah kan itu belum masih pacaran, masih calon. Iya. Statusnya masih pacaran. Ya itu dia, gue kalau dibilang gue pelit ya gue pasti itu. Tapi ya gue nempel itu aja. Oke. Gitu. Yang maksud gue nggak ngeluarin spesial itu apa? Ketika makan, lu bayar makanan lu, gue bayar makanan gue. Artinya sebelum ada ikatan jangan dibayar ya artinya. Oh iya, jangan. Buat apa lu bayarin orang? Lu bayar makanan sendiri aja belum tentu sanggup. Benar bang, artinya mungkin sekali 2 kali mah boleh ya. Ya nggak bang? Kalau lu lagi ada duit lebih ya silakan. Iya. Tapi kalau nggak ada jangan maksain lah, mungkin lebih tepatnya gitu. Jangan maksain, karena kalau lu maksain sekali 2 kali lu bakal dimanfaatin lah ya. Dan gue pernah kondisi seperti itu, dimanfaatin. Sekali gue bayarin, 2 kali gue bayarin, lama-lama ketagihan dan bayarin terus. Oh jadi artinya lu ngambil hikmah dari kejadian itu ya bang? Oh iya. Oke. Nah itu waktu pas lu masih mencari pasangan tuh bang, yang si calon bini lu itu, bukan buat meyakinkan maharnya lah gitu bang. Waktu itu tuh berapa tuh bang anggaran yang lu keluarkan gitu bang? Ini belum terjawab bang di sini. Maharnya itu cuman 50.000. Maharnya 50.000 bang. Maharnya. Dan jujur kan itu bang? Jujur. Oke. Jujur, mahar 50.000. Lu juga bilang tuh bang ngasih tempo waktu itu bang. Itu kalau tempo waktu itu maksud gua kayak gini. Gimana bang? Ketika lu menghadapi
mertua, Iya. calon mertua lah, calon mertua lu yang terlalu memikirkan duit, kan, lu minta waktu. Oh iya. Gitu. Artinya memikirkan duit bukannya karena dia orang yang matre, bukan. Ada anak namanya anak pertama pengen dirayain. Iya ngerti Bang. Gitu. Atau ada mungkin dia anak terakhir pengen penutupan, gitu iya. kan. Pengen uang mungkin. Iya pengen uang. Pestanya. Ada yang kayak gitu. Gitu. Jadi gue bilang ya itu lu baru namanya minta waktu buat ngumpulin uang yang diinginkan. Tapi kalau bisa jangan ngikutin uang yang diinginkan. Artinya apa tuh Bang? Misal buat penutupan nih anak terakhir saya mau dong buat menikah, kamu kumpulin duit 100 juta sementara status lu Gojek. Itu satu hal yang mustahil ya Bang ya? Mustahil untuk waktu yang cepat tuh mustahil. Iya, benar-benar Bang. Kecuali lu ngepet, baru sehari itu kalau kasarnya itu ya. Iya. Oke. Gitu loh, itu kasarnya kayak gitu. Tapi kan kalau normalnya lu mau nyari yang halal susah coy, nggak ada gitu yang mau ngasih duit 100 juta tuh nggak ada. Ya kecuali mungkin lu bisa ngejualin rumah orang lain gitu Bang. Sama aja, lu ngejualin rumah orang paling satu rumah lu laku nggak nyampe 100 juta. Tergantung sih Bang, kalau rumahnya miliaran mah. Kalau rumahnya yang miliaran tetap aja, misal rumah miliaran lu potongan dari atas Shopee apa sekian sampai lu paling berapa puluh juta doang. Iya. Nah ya taruhlah dapat lu 90 juta, tinggal 10 juta lagi. Sementara waktunya mepet. Tinggal sebulan lagi, lu yakin dapat 10 juta dalam waktu sebulan? Yakin gitu loh. Artinya apa? Ya itu tadi gue bilang, jangan mau diiyakan 100 juta. Lu mau nikahin anak orang secepatnya, tapi lu dimintain 100 juta, lu gak sanggup. Gitu. Jangan mau. Kalau dia minta 100 juta, lu kurangin. Semampu lu berapa dalam waktu setahun. Kalau lu berapa? Gue kan gak dipintain. Gue gak dipintain spesial pun. Cuma gue, karena gue ditanya sama KUA, maharnya mau apa? Duit atau cincin? Duit apa emas? Lu waktu itu maharnya apa? Duit. Ditanya duitnya berapa? 50.000. Gue jawab, yakin 50.000? Yakin gue. Kenapa enggak? Ya udah, ditulis, cek. Jadi 50.000. Sampai 2 kali gue di KUA, sekali gue ditanya, yang kedua kali di pas mau angkat tuh sama penghulu ditanya. Ada nggak tuh Bang kayak misalnya mungkin omongan-omongan negatif dari tetangga gitu yang tahu ternyata lu maharnya cuma 50.000? Oh alhamdulillah nggak ada yang tahu. Nggak ada yang kecuali mungkin gue ya Bang sama yang nonton video ini. Ya, jadi untuk nikah itu dipermudah ya Bang ya. Dipermudah, tinggal mungkin gimana kita menemukan pasangan yang tepat gitu Bang. Nikah tuh sebenarnya apa ya? Hal yang paling gampang untuk zaman sekarang. Gue bilang, kenapa paling gampang, apalagi waktu zaman pandemi kemarin. Lu nikah nggak usah pakai raya-rayaan, nikah di KUA. Itu satu hikmah yang Allah kasih ya Bang buat kita. Jadi segala sesuatu tinggal gimana kitanya sih ya Bang. Iya. Ambil positifnya. Lu para dari jomblo, sisi lu para jomblo yang kemarin mau nikah sempat nggak jadi gara-gara COVID. Sebenarnya gue bilang gitu loh, kenapa lu nggak jadi, padahal enak coy. Mungkin karena ragu Bang, karena terlalu lebih tepatnya didoktrin lah sama media-media di depan. Bukan didoktrin sama media, tapi didoktrin sama mertua. Oh gitu. Oh iya. Mereka alasannya apa? Jangan pandemi gini. Padahal mereka pengen raya. Intinya gitulah, itu mungkin dari sisi mertuanya ya Bang ya. Oh iya. Segala sesuatu harus muluk begini maunya dia. Karena kan memang itu satu hal yang sakral
yang memang itu sekali seumur hidup gitu Ya, bang. Jadi pengennya calon mertua itu mungkin harus tua, sedangkan kalau kondisi kita itu begini gitu. Nah ini yang jadi bahan pertanyaan gue bang, intinya itu lu yakinnya gimana bang, tips-tipsnya nih, kiat-kiatnya gitu bang, kok bisa gitu bang? Karena kan di sisi lain kebanyakan mertua-mertua di sana ya, itu kebanyakan orang tua lah gitu ya bang, terlalu muluk gini. Bagaimana bang lu membuat kiat-kiat dari lu lah gitu buat yang nonton video ini gitu, supaya mungkin lebih semangat mencari calon pasangan? Ya. Yang pertama tuh ya lu ngomong apa adanya. Satu, ngomong apa adanya, jujur ya, jangan dilebih-lebihkan apalagi sampai bohong. Oh iya, oke. Yang kedua, kalau misalnya namanya nikah itu kan mempersatukan kedua keluarga. Iya. Ya kan. Berarti kan mereka nggak kenal lu dong sebelumnya. Iya. Andai pun mereka kenal, ya lu lebih kenalin lagi, gitu loh. Artinya kan kenalin ekonomimu seperti apa, gitu. Lu punya motor, ya motor lu gimana? Lu beli cash kah? Atau kredit kah gitu. Kalau misalnya cash tuh duit cash dari mana? Berapa lama dapatnya? Kalau lu bilang duit, lu dapat beli motor cash, dapat duit dari hasil warisan, coy itu bukan warisan namanya. Kalau orang tua lu masih hidup, iya. Itu jadi jatuhnya apa? Hibah. Oh hibah, oke. Itu hibah dari bapak atau dari ibu. Iya. Oke lanjut bang. Kalau lu bilang warisan ya berarti lu ngedoain namanya gitu kan. Iya. Intinya gitu. Jadi ya lebih apa ya bang? Lebih terbuka aja sih. Terbuka. Ngomong apa adanya. Toh nanti kalau misalnya emang dia menerima lu apa adanya kan dia jadi mertua lu. Ya nggak? Dan lu pun bakal tahu kalau lu belak-belakan ngomongnya sama mereka tuh. Lu belak-belakan, lu ngomong apa adanya, lu gak punya duit, lu butuh apa, kalau buat nikah duit sekian lu harus kumpulin berapa lama, lu belak-belakan aja. Kalau mereka nerima, alhamdulillah, itu tandanya jodoh ente bro. Iya. Insya Allah. Dan kedepannya enak. Nah oke bang, nah di tengah misalnya kondisi lu yang saat ini bang, ya gimana tuh bang nge-handle kayak omongan-omongan keluarganya gitu bang? Mohon maaf ya bang, kan karena latar belakang lu kerja ngegojek gitu, lu nge-handle gimana tuh bang dari omongan-omongan keluarga? Apakah lu bodo amat atau mungkin lu punya kiat dan tipsnya yang bisa diberikan buat yang nonton video ini? Gimana bang? Ada beberapa keluarganya lah yang mandang ke sebelah ya. Gue balas mereka nggak pakai omongan, tapi pakai tindakan. Bukan berarti gue nunjuk, bukan. Gue balasnya apa? Gue punya anak, datang ke rumah mereka, anak gue sehat, istri gue sehat, anak gue aktif. Itu ya bang yang lu berikan. Udah kelihatan jelas. Oke. Gitu. Tanpa lu harus nunjukin gue punya duit sekian, gue punya motor sekian, mobil sekian, rumah sekian, nggak perlu ya bang, cukup. Tunjukin aja kesehatan istri lu seperti apa, kesehatan anak lu seperti apa, keaktifan anak lu seperti apa. Udah, makin anak lu aktif berarti artinya apa yang lu kasih bagus. Oke. Gitu. Ya walaupun kayak misalnya lu beli susu yang murah, tapi kan itu walaupun murah, ketika dia aktif, ketika dia sehat, bahasa kalau bukan apa, lu jadi suami yang top. Iya benar, yang tanggung jawab ya, yang amanah. Benar bang. Sekarang gini bang, pertanyaan gua selanjutnya itu seputar ini bang, apa sumber kebahagiaan dalam pasutri itu apa bang? Karena kan gini lah, di tengah-tengah sekarang ya kan, uang memang bukan segalanya bang, istilahnya gitu. Tapi segalanya itu uang, gitu. Walaupun bukan kunci utama buat sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan dari pandangan lu bang? Sumber kebahagiaan suami istri itu dari pandangan lu apa bang? Menurut gua itu kepekaan.
kepekaan terus sama penahanan emosi. Nah iya itu tuh bang, gimana tuh bang kita seorang suaminya nanti ya bang untuk kedepannya itu gimana sih bang nge-handle emosi kita gitu bang, karena kan kita manusia suka hilap ya bang, kadang suka nggak kekontrol lah. Nah itu gimana bang kiatnya dari lu? Lo kalau emosi pikirin satu, ibu. Ketika lo diapa-apain, apa lu mau ngapa-ngapain istri lu, nggak usah mukul, bentak, lu mikirin ibu. Kalau ibu lu dibentak lo terima apa? Wah enggak dong, otomatis gue pasti bakal naik darah. Kalau lu nggak terima ibu lu dibentak, lu jangan lu bentak. Oh artinya mungkin kalau misalnya kita begitu sama aja kita merusak rumah tangga sama secara nggak langsung mungkin menyakiti perasaan ibu kita. Artinya kalau misalnya kita bisa menjaga ibu kita, berarti kita juga memang sudah bisa menjaga istri kita gitu, perasaan istri kita lah gitu bang. Ini yang awal gue bilang tuh lebih milih mana, ibu apa orang tua? Ya kan? Lu milih ibu karena ibu segala-galanya dibanding ibu apa orang tua, ibu apa istri? Ibu segala-galanya dibanding istri. Lu ngebuang istri, ditanya nggak sama Allah? Enggak. Ditanya tetap. Iya tetap sih bang. Tapi beneran. Nggak mungkin enggak. Kenapa lu ngebuang istri? Ada alasannya. Iya. Ya kan? Gua ngebuang istri karena istri gua lawan sama orang tua gua. Istri gua ngebentak sama orang tua gua. Istri gua nggak ngasih makan sama orang tua gua. Gitu. Jadi hal yang seperti itu sama Allah malah diacungi jempol. Ibaratnya tuh. Diacungi jempol. Kenapa? Karena lu lebih penting orang tua lu. Itu tindakan yang tepat juga bang. Tepat, itulah. Karena ibu adalah segala-galanya untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan, ketika ibunya perempuan masuk rumah sakit dan kita sebagai laki-laki lagi di luar kota, tidak ada sinyal, ibaratnya dihubungi susah, itu istri harus tetap diam di rumah karena suami adalah segala-galanya. Harusnya begitu bang. Oh iya. Tapi kalau misalnya ya, tiba-tiba tanpa seizin gitu bang, terus tiba-tiba dia gitu langsung pergi gitu aja, gimana tindakan kita bang? Yang tepatnya tegur ya bang. Sekali kita tegur, 2 kali kasih peringatan. Yang terpenting jangan sampai main tangan ya bang. Oh jangan. Itu peringatan tuh ya, peringatan ya cuma kayak omongan. Ya kalau bahasa gue sih omongannya tuh kayak lu begini lagi tanpa seizin gue cerai. Oke. Itu secara langsung ya pasti nggak bakal. Oke bang. Nah sekarang gini bang, pertanyaan gue nih ya, ini tentang suka duka lu bang dalam mengarungi bahtera rumah tangga bang. Di usia lu yang berapa bang sekarang? 26. Nah terus lu ngejalanin hubungan rumah tangga udah berapa tahun bang? 3 tahun. Nah itu kan suka dukanya bahtera rumah tangga lu kan istilahnya udah diguncang badai, terjang lah gitu. Pasti kan ada pasang surutnya bang ya. Ada. Nah itu gimana tuh bang? Biar rumah tangga kita adem ayem gitu bang kelihatannya gitu. Kayak misalnya nih kalau ada masalah gitu, apakah kita harus cerita ke keluarga kita, apa malah kita berdua aja gitu bang? Kalau dari sisi lu gimana bang? Itu dia yang gue bilang tadi, harus sama-sama peka. Sama-sama peka artinya ketika lu nggak punya duit ngomong. Jujur berarti ya? Jujur istri. Jadi tanpa ada misalnya kita mengiming-imingi, misalnya hari ini aku nanti akan dapetnya sekian gitu, tapi pada faktanya pada saat kita ke rumah nggak bawa apa-apa, nanti yang ada malah istri kecewa. Berarti artinya kita harus belak-belakan ya bang, apa adanya jujur. Jangan ya iming-iming boleh lah, kalau misalnya kalau lo punya job kayak gitu dan emang misalnya jobnya kalau goal dapat duit sekian nggak apa-apa, tapi lu ngomong ini kalau goal hari ini. Tapi kalau nggak goal berarti mungkin depannya gitu aja. Berarti
belum rezekinya belum gitu ya. rezeki, ngomong aja apa adanya. Dan apa ya, lebih penting ego gitu sih. Ego, nah iya itu bang tuh, ego kan kadang kita sebagai manusia ya bang, pengennya kan menang sendiri tuh, apalagi dari pihak cowok ya bang ya, kan kita sebagai pemimpin ya bang ya, pasti kadang ego itu lebih dominan gitu bang. Contohnya misalnya nih, gue suka main catur bang, tapi pada saat yang sama bini gue ini sukanya nonton drakor misalnya tuh bang. Misal gue lagi main catur nih bang, enak-enak nih sama teman gue nih bang, tiba-tiba bini gue minta ngajak nonton bareng gitu, nonton drakor baik itu di bioskop ataupun nonton bareng gitu bang. Tapi kan gue kan punya kesibukan lain gitu bang. Nah itu apakah gue harus nurutin, apakah emang seharusnya dia mengerti gitu, gimana tuh bang dari sisi lu? Lebih tepatnya ini ya, kalau menurut gue ya, lu nahan ego. Artinya gue harusnya ngalah gitu bang. Iya. Demi kebahagiaan bini gitu. Bukan demi kebahagiaan bini, lebih tepatnya lebih tidak merusak hubungan. Oke. Gitu. Karena kalau demi kebahagiaan bini sampai kapanpun lo kalau nggak ada duit juga nggak bahagia. Itu bahasanya kan gitu. Iya, buat pemulus aja lah itu. Nonton kan pakai duit bahasanya. Artinya mungkin lebih memprioritaskan ya gitu ya bang, dibandingkan dengan hobi kita gitu ya. Iya. Lo punya hobi boleh gitu, misalnya lo udah nanggung nih, udah setengah main, gitu kan, menang lah, udah belum ketahuan menang juga, gitu, baru setengah main lah, baru setengah main, gue lagi nanggung, lagi asik-asik mikir, lagi atau yang teman-teman game gitu kan, lagi asik-asiknya nyerang gitu kan, main FF, main PUBG, main Mobile Legends dan lain sebagainya. Udah asik-asik nyerang, istri ngeganggu, nah lu ngomong jangan ngebentak, lu ngomong baik-baik, bentar, tunggu sebentar, nyelesain dulu, habis selesai baru. Tapi kan ada bang yang istilahnya mungkin karakter bini kan beda-beda ya bang ya. Ada yang harus diturutin, kalau kagak besar nih, jadi masalah besar. Itu gimana tuh bang sikap kita sebagai suami bang? Kalau itu biasanya untuk suami istri yang baru ya, biasanya. Itu kalau yang baru kayak gitu lebih baik bentak sekali itu. Apakah tindakan itu nggak tepat bang kalau menurut gua? Karena kan kebanyakan perempuan kan nggak suka bang yang namanya dibentak. Kalau udah dibentak, istilah kasarnya gini lah, bukan istilah kasarnya, orang tua gua aja nggak pernah ngebentak ya kan, masa lu bentak gua? Iya, itu istilahnya gitu. Jadi lah, kenapa gua bilang bentak? Karena gua biar mereka tahu gitu, segala sesuatu tidak akan mungkin mengikuti kenyataan. Artinya apa tuh bang? Kalau dia minta, misalnya dia minta nonton drakor sekarang, aslinya lu gak punya duit, nonton drakornya di bioskop nih, lu aslinya gak punya duit, tapi lu gak berani ngomong, karena lu tahu lu bentar lagi mau dapet duit, dengan alasan lu main game, nunggunya, paham nggak? Paham. Bentar dulu, lagi nanggung nih, lagi nyerah. Padahal bukan lagi nyerah, lu lagi nungguin datang duit nih, entah dari mana deh gitu kan. Tapi istri lu nggak ngertiin, sampai dia marah gitu kan. Lu bentak sekali, tar dulu, baru lu kasih tahu. Gue lagi nggak megang duit sekarang, tunggu sebentar lagi. Gitu. Cara itu nggak ekstrim tuh bang? Ekstrim gak tuh kalau gue bilang ekstrim sebenarnya. Ekstrim untuk suami istri yang udah lama tuh ekstrim ya bang ya. Tapi untuk yang baru itu harusnya mungkin dengan lemah lembut dulu ya bang ya. Kalau untuk yang baru lemah lembut tuh wajib lemah lembut. Itu mungkin yang baru menjalani mau 1 tahun gitu ya bang ya. Tapi kalau misalnya udah berjalan 3 tahun itu nggak bakalan biasa aja lah ya bang. Biasa kita bilang dulu bentar, biasanya mereka nggak bakal sampai marah, nggak langsung ngerti gitu, oh ya udah tadi dulu deh gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau untuk pasangan baru kan kebanyakan egonya sama-sama tinggi. Gitu, sama-sama mengalah, sama-sama pala batu, ribet dah gitu ibaratnya, mereka nggak bisa
nggak bisa ada yang mengalah gitu kan, tapi sebenarnya kita sebagai laki-laki wajib ngalah. Nah, ada juga gini bang, pandangan bahwa ternyata kayak segala tetek bengek yang urusan cuci piring, cuci pakaian itu juga ternyata menurut agama Islam itu ternyata kewajiban suami juga bang untuk membantu gitu bang. Gitu. Nah, kalau pandangan lu kira-kira udah ngalamin itu belum bang? Misal lu kalau masih sibuk nih ya, lu bantu bini lu gitu bang. Lu melakukan itu enggak bang? Apa memang bini lu semua yang handle? Gue ngebantu. Lu ngebantu. Tapi bini gue nggak mau. Oh, karena mungkin memang itu udah keikhlasan dari bini lu dan memang udah tanggung jawabnya mungkin. Bagaimana? Karena dia selalu gue kasih tahu. Artinya gue kasih tahu ini. Gue dari awal nikah, gue bilang, gue bakal bantu lu untuk cuci piring, cuci baju, nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Ketika satu, gue lagi gak ada kerjaan. Yang kedua, posisinya lu lagi sakit atau habis melahirkan. Oke. Gitu. Itu harus ya bang ya? Wajib. Bukan selain itu terserah lu. Iya. Mau bantu enggak gitu. Selagi lu kuat, walaupun lu baru pulang kerja juga, iya fine aja sih. Gitu, nggak masalah. Tapi asal lu kuat. Jangan lu nggak kuat lu maksain. Itu lu namanya jadi babu, lu yang jadi babu gitu. Oke. Intinya lu ngertiin lah sama istri, lu ngertiin gua kerja di luar seperti apa ya kan, kerjaan gua seperti apa tuh lu ngertiin, harus ngasih tahu. Kerjaan gua gojek, hidup mati tuh di jalan. Benar bang, benar. Kalau nggak ditabrak nabrak ya. Hukumnya seperti itu kalau di jalanan gitu kan. Oke bang. Jadi lu harus ngasih tahu ke istri lu seperti apa, kerjaannya seperti apa, resiko lu seperti apa yang lu jalani di kerjaan itu. Kalau misalnya memungkinkan untuk membantu, pasti lu bantu. Oke. Gitu. Kalau enggak ya ngomong enggak. Masya Allah, ini daging nih. Daging banget ini bang ya obrolan. Oke, jadi gini bang, ini pertanyaan terakhir ya. Nah jadi gini, menurut lu bang, ciri-ciri yang seharusnya nggak kita nikahin perempuan, maksudnya itu jadi ciri-ciri perempuan yang nggak seharusnya buat kita nikahin itu dari pandangan lu yang lu tahu apa bang? Apakah mungkin sikapnya atau apanya gitu bang? Kepeduliannya sama orang tua. Itu yang lebih diutamakan. Artinya mungkin kalau misalnya dia nggak peduli sama orang tua kita atau nggak sayang, jangan berarti bang jadi nikahin. Iya. Gimana? Terus bang? Tapi kalau misalnya ya maaf ya gue bukannya ngatain atau gimana, kalau misalnya dari pihak laki-lakinya ternyata baik dari ibu atau bapaknya udah tiada, kan nggak ada yang perlu dipeduliin gitu kan. Tapi kepeduliannya sama orang tuanya sendiri. Nah iya itu ya bang ya. Kita cek juga berarti ya bang untuk misalnya buat meyakinkan kita untuk nikahin dia. Ketika mereka peduli sama orang tuanya, ya kan, waktu kita masih pacaran atau taruh itu gue bilang lebih bagus kalau misalnya peduli banget gitu sama orang tuanya. Tapi ketika udah nikah, lo kasih tahu bahwa surga orang tua lu sudah sama gua. Lu boleh peduli sama orang tua lu, boleh. Kalau ada apa-apa sama orang tua lu boleh datang, tapi atas izin gua. Iya. Itu secara nggak langsung dia pasti kalau ada apa ngomong sama lu. Lebih ibaratnya lebih menghargai lu sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Tapi kalau dia nggak peduli sama orang tuanya, artinya bukan nggak peduli ya, kayak misalnya agak masa bodoh dikit lah, misalnya orang tuanya jatuh, lecet doang gitu, sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, lecet tok udah, dia biasa aja, lecet doang bapak lebay nih, kadang kan ada yang gitu. Iya bang. Itu lebih baik jangan sih. Nah itu gimana sih bang ya buat
kita bisa tahu karakter asli sosok perempuan yang nanti akan kita nikahi, apakah dari jalur pertemanannya, sahabatnya gitu, apakah itu sudah menjamin bahwa itu karakter aslinya gitu dari katanya. Kan kadang kita kalau mengenal seseorang kan harus secara langsung ya kan Bang? Iya. Sedangkan kita nih misalnya Bang, dalam proses ta'aruf nggak tahu. Iya. Nggak tahu sama sekali. Kalau ta'aruf itu kan kita kan nggak ketemu sama sekali, ya kan? Nggak pernah ketemu. Iya, istilahnya ya mungkin jangan sampai kita nanti mau ta'aruf niat baik, kayak istilahnya dapat jodoh yang kucing dalam karung Bang. Kalau ta'aruf itu ini kan gimana itu? Kan ta'aruf kan mungkin kan saling mengenal ya. Kalau ta'aruf itu kan kita malah lebih Gimana? Enak loh. Kenapa lebih enak? Lu mau tahu ibaratnya ya, orang yang lu nikahin, lu minta petunjuk sholat tahajud, minta petunjuk, lu tanya dengan bahasa lu, gak usah pakai ya Allah hamba, gak usah. Allah juga ngerti kok bahasa lu. Iya, bahkan kadang apa yang kita minta pun Allah lebih tahu. Iya, apa yang kita butuhkan. Jadi tanpa lu minta juga sebenarnya Allah tahu gitu. Cuma kan lebih afdol. Benar Bang, benar. Lebih afdol lu minta gitu kan. Lu minta, ya Allah, kalau memang ini jodoh hamba, tolong munculkanlah di mimpi hamba. Ketika dimunculkan dan benar mukanya sama yang di foto yang dikasih lihat, ya udah. Bener sih Bang. Lanjut tanpa ragu lagi ya. Mau usah. Bener sih teman-teman, karena hal itu juga terjadi di ibu gua Bang. Benar. Dan itu bukan hoax, fakta asli. Itu kalau udah kayak gitu udah lanjut. Tapi kalau lo dimunculin di mimpi bukan dia, mukanya masih samar, bentuk tubuhnya beda, ya stop aja ya. Oke. Itu sama kayak lo pacaran, lo nanya tetangganya sekalipun itu masih katanya kan. Ibaratnya kan lu nggak mungkin bisa percaya 100% gitu ya. Iya, mungkin buat gambaran doang kali. Iya, lu ya udah mau tanya yang 100% jawabannya benar ya Allah. Iya benar ya. Tuhan lu apa ya lu tanya. Artinya mungkin itu cuma jembatan doang lah ya Bang ya, ke sahabatnya atau ke tetangganya gitu, buat mengenal secara basic lah, secara karakter ini. Itu kan cuma cara biasa aja gitu kan, nggak ada masalah lah kalau untuk pertanyaan hal-hal kayak gitu ke tetangga, keluarga, kerabat itu kan itu nggak ada masalah. Nah, oke Bang, ini penutupan benar asli sih Bang, karena emang udah malam juga. Jadi mungkin pesan dan pesannya yang mau sampaikan buat yang jomblo nih Bang, yang dalam proses mencari calon pasangan, apa yang mau sampaikan Bang, motivasinya buat mereka biar semangat yang tadinya udah terlanjur sakit hati akan dikecewakan gitu. Mungkin ada kalau buat saling disampaikan. Oke, silakan. Buat kalian semua yang masih mikirin jodoh gua siapa, terus bagaimana bentuknya, coba tanya deh Tuhan kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian dikasih tahu jodoh kalian siapa, ya udah tinggal kalian cari. Tapi ya maaf kalau misalnya belum dikasih tahu, coba terus sampai kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ya sedikit ada cerita dikit sebelum ini juga ya. Almarhum teman gua, dia belum nikah, dia minta sama Allah, nggak dikasih, jawabannya nggak dikasih, terakhir dikasih, tapi dia nggak ngasih tahu ke gua bahwa dikasih tahu dia nggak bakal pernah nikah. Berarti artinya jodohnya dia itu maut nih ya Bang ya? Iya, karena memang benar sih Bang, jodoh maut, rezeki nggak ada yang tahu, musibah segala sesuatu itu nggak ada yang tahu, karena itu hal gaib dan hanya Allah yang tahu. Dia nggak pernah ngasih tahu. Dan itu
Dia dikasih tahu tuh, kenapa gue bisa tahu dia dikasih tahunya ya, karena dia bilang sama gue, udah dapet jawabannya nih, alhamdulillah dari Allah. Gue minta terus, tapi alhamdulillah baru semalam gue dapet. Dan gue tanya, gimana rupanya, bentuk tubuhnya gimana, oke nggak, gitu kan. Ya gue sih terima aja lah apa adanya. Itu belum dikasih tahu tuh bang? Nggak dikasih tahu. Ada yang ngasih tahu, ada juga yang enggak. Memang teman gue yang kayak gitu, ketika nggak minta solusi sama gue, tapi dia nggak ngasih tahu. Seminggu kemudian gue dapat kabar dia meninggal. Jadi ya udah, mungkin pemikiran gue sih, oh berarti lo dikasih tahunya bahwa lo tidak akan menikah, gitu. Jodoh lo ya kan, bahasanya gitu. Bukannya ngeledek, tapi ya memang seperti itu, gitu. Lo nggak percaya, ya lo buktiin, gitu. Banyak lah orang yang gue kasih tahu begini, gue kasih tahu begitu, mereka nggak percaya. Gue cuma tinggal bilang, lo buktiin, itu aja. Lo buktiin. Kalau lo dapet jodoh lo, pasti kasih tahu. Tapi kalau enggak, ya udah. Oke. Yang jelas, ketika lo minta, jangan sekali. Dan ketika lo minta, jangan berhenti mencari. Tapi harus ada ikhtiarnya berarti. Oh iya. Jangan diam di rumah aja. Usaha itu wajib. Karena itu sunatullah ya. Oh iya. Iya. Kayak lu ketika lu minta rezeki juga, lu jangan tiap hari doa doang, kagak keluar dari rumah. Iya, salah. Sama aja kayak bunuh diri ya secara langsung. Iya, pagi sholat subuh, sholat duha, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, tahajud, tapi lu kagak keluar dari rumah. Pengen kaya, tapi diam di rumah. Lu mau menang apa? Enggak gitu sistem algoritma hidup tuh, nggak kayak kehidupan gitu. Kan gitu. Hidup nggak kayak gitu. Lu keluar lu dapet duit. Lu mau kalau nggak keluar nggak dapet duit, iya, lu dagang berarti. Tapi kalau lu nggak dagang, lu pengen dapet duit, ya mimpi aja deh lo. Udah tidur aja. Oke, Bang Hafiz. Jazakallahu khairan Bang buat waktu dan motivasinya buat teman-teman yang nonton video ini. Alhamdulillah kita udah di penghujung acara. Nanti insya Allah mungkin kalau ada waktu, ada rezeki, ada umur, nanti kita akan diskusi lagi bareng guru percintaan ini Bang Hafiz nih. Terima kasih banyak Bang. Oke. Sukses selalu Bang. Buat waktunya, thank you banget. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.